kami hormati, tibalah saatnya di puncak acara Halaqah Kebangsaan dengan tema meneguhkan kebersamaan dalam keragaman. Kepada yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Abu Habsi, MA PhD, sebagai moderator, disilakan untuk dapat menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, izinkan kami mempersilahkan kepada para panelis. Untuk yang pertama kami persilahkan Bapak Kiai Haji Said Asrori selaku Sekretaris Khatib Am PBNU. Berikutnya kami persilahkan Romo Alusius Budi Purnomo dan yang terakhir Bapak Kiai Haji Muhammad Adan selaku penasehat JKSN Jawa Tengah yang kami hormati. Silakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menko Politik Hukum dan Keamanan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD yang kami hormati, Bapak Khatib Am PBNU Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang kita hormati bersama-sama Ketua Yayasan Wahid Hasyim Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim dan seluruh jajarannya yang kita hormati bersama-sama, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para rois dari seluruh cabang yang ada di Jawa Tengah ini, dan ketua-ketua tanfidiyah, dan tak lupa ibu-ibu nyai yang tergabung dalam JKSN yang kita hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sampai pada kata pembawa acara puncak acara. Sebenarnya bukan puncak acara, kalau puncak acaranya itu sudah terjadi tadi gitu kan. Di kamar berdua itu puncak acaranya sudah terjadi. Ini syarahnya saja gitu kan. Dan saya yakin karena yang hadir semua di sini ini dalam masalah keragaman, dalam upaya meneguhkan persatuan dalam keragaman ini, saya kira sudah tidak asing lagi. Yang hadir ini kebetulan semuanya orang-orang yang sudah rela dengan unity and diversity gitu ya, Mo ya. Jadi sebenarnya ini hanya peneguhan saja, peneguhan kembali dan mengingat kembali apa yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Baiklah, saya kira karena acara intinya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud, kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang tadi disampaikan dan sudah kita pahami bersama-sama dan sudah kita laksanakan bersama-sama. Jadi sekali lagi ini adalah semacam peneguhan saja atau pengulangan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, karena pada dasarnya saya kira di antara kita semuanya sudah sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Nah, untuk itu kita langsung saja. Untuk yang pertama kami persilakan dan kami berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Asrori, Said Asrori, untuk memberikan makalahnya, mungkin tidak lebih dari 10 menit ya. Kita singkat saja, maaf. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati para tokoh kita, guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Mahfud MD SH Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mudzakkir Ali, Bapak Kiai Haji Muhammad Adnan, Bapak Kiai Haji Abu Habsin, dan para kiai, para alim yang hadir pada kesempatan ini yang semua kami muliakan. Yang kami hormati dan kami muliakan pula Bapak Alois Budi Purnomo dan dari tokoh-tokoh agama Buddha, Hindu, Kristen dan yang lain. Al-Makarom Kiai Haji Hanif Ismail,
para rapuh semua yang kami hormati, langsung saja bahwa kalau tadi apa yang diaturkan oleh beliau Bapak Mahfud MD dalam konteks kehidupan kita, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ini saya yakin semua agama meyakini ini, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran yang hakiki itu dari Tuhanmu, maka kamu tidak boleh ragu-ragu. Salah satu hal yang benar itu adalah keragaman. Keragaman itu sesuatu yang hak. Keragaman adalah situasi kondisi masyarakat yang penuh dengan berbagai macam perbedaan, dan kita tidak bisa memaksa keragaman ini disamakan, karena itu sesuatu yang hak. Kalau kita sudah menyadari bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk ini ragam, maka yang paling penting bagaimana kita menjaga keragaman ini menjadi satu kenikmatan. Sebab perbedaan itu keniscayaan, perbedaan itu sesuatu kebenaran itu sendiri, dan dengan perbedaan yang kemudian dikomunikasikan, dikonsolidasikan, kemudian diharmoniskan, itu menimbulkan satu kenikmatan. Coba kita membayangkan kalau orang di dunia itu kaya semua, betapa orang kaya ini repot. Siapa yang mau bekerja kalau orang kaya? Saya beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Saudi, kemudian saya dari Amerika, Kanada, terus saya di Qatar. Saya di Qatar 1 hari 1 malam. Di Qatar itu penduduknya 250.000 kira-kira. Orang yang datang ke sana pekerja itu 2.500.000. 2.500.000 itu para pekerja dari luar negeri Qatar. Dari Indonesia ada 17.000 kira-kira. Itu bekerja di sektor industri, perhotelan, perkapalan, dan lain-lain. Karena orang Qatar itu kaya semua. Per kapita tertinggi di dunia itu penduduk Qatar. Sampai susah mencari orang bekerja. Jadi alhamdulillahnya itu kok ada negara yang apa? Yang tidak kayak Qatar. Ternyata ada negara-negara yang penduduknya masih di bawah, menengah ke bawah. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang hidup di dunia ini oleh Allah diberi kekayaan semua, tidak ada orang miskin. Betapa repotnya orang kaya itu. Pun sebaliknya kalau orang ini miskin semua. Ini salah satu keragaman yang kemudian orang kaya dan orang miskin ini untuk saling bekerja sama, saling memberikan keuntungan masing-masing. Itu keharmonisan. Keragaman akan menjadi harmonis kalau ada kebersamaan. Kita bayangkan pula bahwa kehidupan yang tadi sampaikan ayat Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin. Memang Allah ciptakan itu min dzakarin dulu, Nabi Adam wa unsa, kemudian Ibu Hawa. Kemudian selanjutnya ayat itu wa ja'alnakum su'uba. Su'uba itu bisa dimaknai bangsa, negara. Wa qabail, dan qabail itu suku-suku. Ini sesuatu yang hak. Nah, alhamdulillah kita harus bersyukur di planet bumi ini keragaman yang luar biasa itu ada di Indonesia. Bahasanya, sukunya, warna kulitnya, dan agamanya. Kalau undang-undang itu yang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa agama di Indonesia itu ada 6, setelah Gus Dur jadi presiden dulu 5, sekarang 6. Konghucu itu bahkan lebih dari 6. Apalagi kalau agama itu bersifat privasi sekali kan. Maka ini satu kekayaan, kekayaan yang kemudian karena diselaraskan menimbulkan kenikmatan. Apa kenikmatan? Ya Indonesia ini karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita ini, negara Indonesia ini karunia yang luar biasa yang wajib kita jaga bersama-sama. Ini menyarai Pak Mahfud saja 10 menit, sudah berapa menit? Hampir ya. Saya ini biasanya kalau pas diminta matur-matur itu bisa 2 jam, 2 jam bisa 2 jam setengah.
Dan yang terakhir, karena tinggal berapa menit, ada ayat yang menarik itu, yang ini sering tidak muncul. Dan saya yakin Pak Budi ini juga meyakini ayat ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsid. Wa ahsin, berbuatlah kamu kebaikan, berbuat kebaikanlah kamu, gawe apik sira, bahasa pesantren ini sering saya maknai. Kama ahsanallahu ilaik, seperti Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Apa yang tidak diberikan kepada saya? Bumi ini diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan bumi ini, kemudian Allah menciptakan orang yang diberi bumi, orang yang diamanati bumi, yaitu manusia. Jadi kalau kita membaca kitab asal usul itu kan, sebelum Adam diturunkan ke bumi, Allah sudah ciptakan bumi ini, dan bumi ini untuk manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahi. Jadi apa yang diaturkan Pak, tidak mungkin orang, jadi Pak Adnan mau nggak senang Indonesia terus lari ke daerah yang tidak bagian dari bumi, itu tidak bisa. Kalau ayat ini saya tidak percaya ada manusia bisa pindah ke planet, Pak. Saya kalau baca ayat ini tidak mungkin. Kalau berkunjung mungkin bisa, tapi kalau pindah berpenduduk di planet lain itu, kalau meyakini ayat ini nampaknya ila yaumil kiamah tidak akan tercapai itu. Walaupun ya maksarul jinni wal insi ini statoktum antang fudu min aktoris samawati fangfudu la tangfudu illa bisultan. Ya hanya bisa nufud saja, tapi tidak bisa mustakor, tidak bisa bertetap di situ. Nah inilah Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita umat manusia itu wajib menjaga. Meyakini semua agama pasti itu sama, itu yang bersifat universal tadi. Kalau Pak Mahfud ngendiko sesuatu yang apa, kalimatin sawah itu di sini sampai ditegaskan wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul. Janganlah kamu mencari kerusakan atau membuat satu kerusakan di muka bumi, sebab orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang membuat kerusakan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk mengeksploitasi bumi dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi fasad yang menurut saya paling besar dosanya, kalau kita orang beriman pasti percaya dosa, itu membunuh bighairi hak, al-qatlu bighairi hak. Itu kejahatan yang luar biasa menurut saya. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam kita itu ada kisos. Pembunuhan itu bighairi hak, itu kejahatan yang luar biasa kepada siapapun, kepada siapapun. Nah, ini barangkali yang harus kita pahami bersama dan kita amalkan bersama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Orang berbuat kebaikan tanpa batas. Dan menurut saya kebaikan itu kebutuhan manusia. Seperti kita hidup ini kan butuh kebutuhan yang tidak bisa kita lepas, seperti makanan, minuman. Orang kurang asupan minuman akan terjadi error tubuhnya. Orang kurang makan, kemarin ada berita Pak Mahfud saya yang agak prihatin, apakah benar itu satu keluarga yang mati karena kurang asupan. Masa orang Indonesia sampai ada orang mati kurang asupan ini? Saya baca berita ini, apa iya itu? Kurang percaya saya. Indonesia ini negara yang menurut saya hari ini paling tentram, paling nyaman, paling diberi kelebihan dibanding negara-negara lain. Itu saja saran saya, karena dibatasi 10 menit mungkin nanti ada dialog. Jadi marilah kita bersama-sama. Kalau ini ayat-ayat tadi itu sudah jadi makanan sehari-hari di pondok-pondok pesantren. Sehingga setiap ada orang non-muslim, kok hidup di lingkungan pondok, itu pasti nyaman. Saya ini di Magelang, teman saya Kristen banyak, Buddha banyak sekali. Bahkan kemarin tadi malam kami mengadakan sholawatan di pelataran Lumbini Candi Borobudur. Baru terjadi tadi malam dalam sejarah Indonesia, sejarah Borobudur. Tadi malam bersama Habib Syekh kita Borobudur berselawat, yang hadir sekitar 40.000 menurut aparat keamanan. Ini luar biasa. Di sebuah candi Buddha, tapi bawahnya untuk selawat bersama sekitar 40.000.
Ini Masya Allah. Ya. Kalau saya memandang Borobudur, ya ini karunia Tuhan, karunia Allah. Allah berikan satu Borobudur yang luar biasa, yang bisa mendatangkan banyak orang. Dia bawa duit, bisa beri ini, saling memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada lingkungan. Ini penting kita aturkan. Jadi Indonesia ini karunia yang harus kita jaga. Jangan sampai kita buat kerusakan, dan itu dosa besar. Kerusakan yang paling besar, ya, fasad yang paling besar adalah al-qatlu bi ghairi haqqin. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Said. Langsung saja untuk yang kedua saya berikan kesempatan kepada Romo Alois Budi Purnomo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Pertama, terima kasih pada Prof. Abu Hafsin sebagai moderator yang memberi kesempatan pada saya, tapi wabil khusus pada Pak Adnan ini yang menghubungi saya untuk Halaqah kebangsaan ini, dan kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan yang selalu saya hormati, saya muliakan, saya rindukan, untuk bukan hanya dipasang di kiri tapi dipasang di kanan, Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Tadi ketika beliau melantunkan ayat-ayat itu, saya sudah ngikit-ngikit mau ngiringi dengan saksofon gitu ya. Cuman sayangnya saksofonnya ada di mobil, nah nggak sempat untuk membawa ke sini. Matur sembah nuwun Prof. Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD yang menjadi untuk saya masa depan Indonesia. Guru dan sahabat saya selama ini, setidaknya setahun sekali minimal, bahkan 2 kali selalu berjumpa. Selama bulan Ramadan ada undangan buka bersama, sharing tentang puasa menurut agama-agama, lalu memuncak pada hari raya Idul Fitri. Setiap kali pas sholat Id, saya selalu sowan pada Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad di MAJT untuk menjadi guru dan sahabat saya. Dan Pak Rektor yang tadi ketika saya datang itu sudah langsung menyapa, waduh, nek iki ora mung kaya santri ning kaya Romo Kiai katanya. Saya ini Gus kadang-kadang ikut nyantri di pondok pesantren Al-Iqon di Bugen bersama Rois Am PWNU kita, Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh. Maka jelek-jelek begini saya anggota santri bajingan, berngaji mangan. Dan kalau nyantri itu dari Bakto Isak sampai menjelang subuh, dalam keindahan, dalam keharmonisan, dengan musik, dengan sharing, dengan dialog, untuk menjaga dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hanif, ini beliau sangat semangat ketika suatu kali kami ada di mobil terbuka, kirap merah putih, saya niup saksofon menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan beliau dengan tangan tegap mengepalkan tangannya menyanyi, termasuk Jalal waton, jalal waton, jalal waton, hubil waton minal iman. Itu menjadi sangat indah. Maka saya ini sebagai Romo Pastor Katolik, sejak saya lahir, 6 hari sesudah lahir, saya dibaptis menjadi orang Katolik. Tetapi sebelum dibaptis, saya sudah diberi label NO, karena nama saya Aloysius Budi Pur NO Mo. Sejak masih kecil, dan saya hidup dalam keindahan yang harmonis, keberagaman,
yang indah. Saya jadi ingat ketika Presiden Kepausan untuk hubungan antar agama dan kepercayaan, almarhum Kardinal Jean-Louis Turong, datang ke Indonesia. Waktu itu saya masih melayani juga di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang. Saat berjumpa dengan mendiang Gus Dur, ada pengalaman simbolik yang sangat indah. Kardinal Jean-Louis Turong diberi hadiah mangga arum manis. Dan mangga itu diterangkan oleh Gus Dur, inilah Indonesia yang harum dan manis, harmonis dalam keberagaman. Dan mangga itu satu dus dibawa langsung ke Vatikan, ditaruh di meja makan Vatikan, dinikmati bersama. Bukan hanya mangganya yang nikmat, tapi juga keindahan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka ketika Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD tadi ngendiko sebagai keynote speaker di podium, saya tuh tergoda ingin teriak, Prof. Mahfud, RI 1 2024 gitu ya. Tapi lalu sahabat saya tuh ngendiko begini yang di samping saya, asisten beliau, ini tinggal nyari kendaraannya, maka tugasnya Pak Nur Rahmat ini mencari kendaraan. Saya pribadi atas nama warga bangsa Indonesia merindukan betul bahwa negeri ini dipimpin oleh seorang Profesor Dr. Kiai Haji. Syukur-syukur itu ada pada pribadi Bapak Menteri Menko Polhukam yang sekarang rawuh di tengah kita. Saya akan, meskipun pastor tidak boleh berpolitik praktis, tapi secara moral spiritual saya akan khotbah terus tentang bagaimana beliau bisa menang gitu ya. Para hadirin yang saya hormati, tokoh kebangsaan ini bagi saya sesuatu yang indah. Kita duduk bersama dalam lingkaran yang bulat bahwa kita adalah warga bangsa Indonesia yang hidup dalam keharmonisan di tengah keberagaman, dan keharmonisan itu menjadi keindahan. Saya sangat setuju dengan Bapak Kiai narasumber kita ini yang jauh-jauh dari Magelang ketika ngendiko bahwa kita mendapat amanah tugas untuk merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Paus kami sekarang ini, Paus Fransiskus, dalam ensiklik yang diterbitkan tahun 2015 sangat tegas, jelas mengundang kita semua. Bahkan beliau menulis satu-satunya ensiklik dari 228 ensiklik sejak Paus Leo ke-13, satu-satunya ensiklik yang mengutip seorang guru spiritual Islam, Ali Al-Hawas, yang sangat berjiwa ekologis, mengajak kita untuk mendengarkan gesekan daun-daun, desau angin, petian gitar, alunan, seruling, lalu saya tambah sendiri dalam kurung juga saksofon begitu. Derit pintu, dan di sana hati yang peka diundang untuk mendengarkan jeritan orang yang tersiksa dan terluka. Setiap kali saya membaca kutipan itu, hati saya tergetar. Betapa dahsyat relasi ekologis setidaknya antara Katolik dan Islam. Kalau di sini ya antara Katolik dan NU gitu ya. Saya selalu mengatakan dalam unggahan terbaru NU online bahwa Katolik dan NU itu seperti sepasang paru-paru yang menjaga nafas persaudaraan kita tetap stabil, tetap nyaman, tetap indah,
tetap bahagia. Apalagi ditambah dengan yang lain-lainnya, Muhammadiyah dan juga agama-agama lain. Keindahan itu bukan hanya konsep, bukan hanya teori, tapi saya alami. Setidaknya dalam usia saya sekarang ini sebagai orang Katolik, 54 tahun hidup saya di dunia ini, saya bersyukur hidup di Indonesia dengan keberagaman yang harmonis. Sebagai pengalaman, bukan sekadar sebagai konsep, sebagai teori. Oleh karena itu, pada kesempatan halaqah kebangsaan ini, saya bersyukur boleh masuk lagi ke kedalaman untuk bukan hanya melihat debur ombak dan riak-riak di tepi pantai, tapi kedalaman samudra Indonesia yang kaya, bahkan ada mutiara-mutiara indah di dalamnya. Sampun sudah semenit nih. Sampun. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk Romo Budi. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Haji Dr. Muhammad Adnan. Kami persilakan karena juga sama waktunya tidak lebih dari 10 menit. 5 menit cukup. Oh, 5 menit saja, malah nawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri Koordinator Polhukam, Prof. Mahfud MD, Prof. Nur Ahmad, Ketua Yayasan, Prof. Mudakir, Rektor, Gus Said, saya masih menganggapnya Gus, Katip Am, dulu anak buah saya, sekarang saya bos saya. Romo Budi, dan segenap kiai, rois, dan ketua dari beberapa cabang, serta sahabat-sahabat saya dari Forum Pembauran Kebangsaan. Prof. Mahfud, ini ada dari etnis Papua, etnis NTT, Nias, Minang, teman-teman sahabat-sahabat dari etnis Tionghoa. Ya, Bu Christine ngacung supaya gak ketinggalan dari Dayak, okay. Juga teman-teman dari lintas agama dan tidak ketinggalan ibu-ibu termasuk istri saya Pak. Kalau mendengarkan Prof. Mahfud, lalu Bu Said dan Romo Budi, nampaknya sudah cukup, semuanya selesai, sehingga saya tidak perlu menambah lagi. Kira-kira gitu Pak Bu ya? Cukup atau masih perlu nambahin? Ya, keragaman itu given. Keragaman given, kita tidak bisa menolak untuk tidak dilahirkan di sebuah negara yang beragam. Hari ini Eropa, negara-negara Barat yang dulunya cukup homogen karena imigrasi menghadapi juga problema keragaman, diversity, terutama etnis. Dan mereka kewalahan. Indonesia tanpa imigrasi itu sudah beragam. Dan alhamdulillah kita bisa merawat keragaman itu. Maka negara barat kalau kepengen damai perlu belajar ke Indonesia. Yang kedua, seperti halnya sebuah taman, akan menjadi menarik kalau warna-warni. Nah, tapi jangan lupa warna-warni ini biasanya juga sering dirusak oleh mak-mak yang selfie. Maka keragaman Indonesia yang warna-warni itu juga punya potensi untuk dirusak, untuk rusak. Mungkin kita sendiri yang merusak, mungkin yang lain. Maka sebetulnya keragaman kita memiliki dua kemungkinan. Positif sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah modal kapital sosial kita, tetapi bisa juga menjadi akar dari konflik yang akan terjadi. Maka di situ kita butuh pemimpin yang memahami keragaman itu. Siapa pemimpin itu? Kalau ini boleh kampanye, saya akan kampanye. Tapi kan nggak boleh. Loh, kalau boleh, kenapa kita tidak pilih Pak Mahfud? Kalau boleh, tapi kan nggak boleh. Nah, yang kedua, mau pindah ke negara mana? Negara lain juga beragam. Mau pindah ke Amerika Serikat, nggak bisa bahasa Inggris. Mau pindah ke Arab, bisanya cuma ikhwan, ukhti, akhi, milad, dan seterusnya. Ya kita terima, kita syukur. Saya kira meneguhkan kebersamaan dalam keragaman itu, seperti kata Romo, kata Gus Said, mensyukuri keindonesiaan kita. Kemudian berlanjut dengan merawat keindonesiaan kita, menjaga keindonesiaan kita, memelihara keragaman kita yang plural, yang majemuk,
yang meskipun kemajemukan kita itu dengan segala kelemahannya dibandingkan dengan tingkat homogenitas bangsa-bangsa lain yang tadi saya bilang juga mengalami problem diversity karena migrasi, kita terima ke Indonesia kita dibandingkan negara lain, orang-orang yang keturunan yang barat misalkan bule. Indonesia ini kan sebetulnya nggak terlalu menarik orang Indonesia dari segi warna kulit, dari segi kecantikan, dari segi kebagusan, kegagahan, kalah semuanya. Tapi Allah mengganti, Tuhan mengganti kelemahan bangsa kita dengan sumber daya alam yang melebihi kelemahan yang kita miliki. Orang barat iri dengan kekayaan Indonesia, tapi buat apa kita iri dengan kecantikan mereka? Buat apa kita iri dengan kegagahan mereka? Karena yang kita butuhkan adalah sebuah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kedepan kita butuh pemimpin yang memahami tentang kekuatan keragaman bangsa Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk ketiga panelis ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.